Semoga sehat semuanya. Yeay, saya sangat berterima kasih atas energi dan kekuatan yang luar biasa dari para penyelenggara atas panggung yang megah ini. Saya mungkin akan bingung dan tersandung di suatu tempat karena saya belum pernah tampil di hadapan banyak orang. Meskipun saya punya banyak pengikut, tapi jauh lebih mudah berbicara secara online karena kamu berada di lingkungan yang nyaman, di kursimu sendiri, di dapurmu, di ruang kerjamu. Tapi di ruangan rasanya berbeda, apalagi ruangan ini berbentuk setengah lingkaran. Dan kalian tahu, seperti kaca pembesar, ketika matahari mengenainya dan cahaya terfokus pada satu titik hingga api menyala. Di sini, di atas panggung, energinya dari kalian seperti itu. Jadi, ketika kamu memberikan sedikit informasi, sedikit emosi, semuanya kembali kepadamu berkali-kali lipat dan benar-benar mengangkatmu. Topik saya hari ini adalah sebuah topik yang sangat penting, yaitu tim dimulai dari dirimu sendiri. Saya sudah cukup lama memikirkan dengan sangat serius bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan topik yang menarik ini. Mungkin cara yang paling tepat dan efektif untuk menyampaikan informasi yang berharga ini adalah dengan menceritakan pengalaman pribadi saya sendiri, yaitu bagaimana saya secara konkret membangun sebuah tim yang solid. Saya ingin didengarkan oleh orang-orang yang benar-benar ingin menggandakan tim mereka secara signifikan setiap 3 bulan. Informasi yang sangat berharga ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin menggandakan omset mereka di perusahaan mereka, di struktur organisasi mereka, di jalur karir profesional mereka. Dalam 2-3 bulan bisa menggandakan. Jadi kecepatannya seperti itu. Tapi itu tidak akan terjadi langsung. Kenapa? Akan saya ceritakan ya. Jadi saya sudah di perusahaan Filovi selama 4 tahun lebih sedikit. Saya mengenal produk ini sejak tanggal 7 Februari 2017. Saya berterima kasih kepada Alena Loshkina yang sekarang bernama Dedikova. Dia ada di ruangan ini. Alena, semua tepuk tangan yang meriah ini untukmu karena dia hanya mengambil produk ini dan dengan penuh perhatian membawanya ke rumah saya. Lalu dengan ramah berkata, "Coba saja, ini sangat bermanfaat dan pelajari lebih dalam produk ini." Hanya dalam waktu 5 hari saya sudah aktif di paket bisnis karena saya memegang teguh prinsip-prinsip berikut. Catat prinsip-prinsip yang akan saya sampaikan, terima dan jalankan, maka kalian akan menjadi sukses. Prinsip ini sederhana. Jika kamu memilih, lebih tepatnya keraguan itu sebaiknya muncul saat memilih tujuan. Jika tujuan sudah dipilih, tidak ada gunanya ragu, kamu hanya perlu berjalan menuju tujuan itu. Dan ketika kalian sudah memilih tujuan, artinya saya sudah memilih perusahaan, saya sudah memilih presiden. Mohon beri tepuk tangan untuk Dmitry Laevski karena beliau adalah orang yang saya jadikan panutan, yang saya tuju. Saya memperhatikan kebiasaannya, meniru kebiasaan itu, menerapkannya dalam hidup saya, dan hidup saya pun berubah. Jadi ketika kalian benar-benar ingin menjadi sukses, kalian harus memilih sebuah perusahaan yang sukses. Kalian harus memilih seorang pemimpin yang sukses, seorang mentor, dan benar-benar meniru kebiasaan-kebiasaannya, artinya melakukan duplikasi yang sempurna. Tidak perlu menciptakan sesuatu sendiri. Jalurnya sudah terbuka. Artinya semuanya sudah ada, jalannya sudah dibuka. Kalian hanya perlu melakukan apa yang dilakukan oleh mentor di atas kalian atau para pemimpin sukses dari struktur lain. Kalian juga tidak harus hanya satu orang, bisa memilih 5-10 pemimpin untuk diamati setiap hari. Tapi jangan hanya mengamati, kalian juga harus menerapkan kebiasaan mereka ke dalam hidup kalian. Dan hidup kalian akan mulai berubah seperti, maksudnya menjadi seperti kehidupan orang-orang sukses dan kaya itu. Saya melakukan itu terus melakukannya, tapi tidak semuanya langsung berhasil. Kita kan punya ego di dalam diri. Aduh, saya bisa lebih hebat dari mereka. Ya, saya bisa begini, ya saya bisa begitu. Dan di sana saya membuat kesalahan, tersandung, bangkit lagi, lalu tersandung lagi, jatuh lagi. Dan masa-masa itu berlangsung sekitar 2-3 tahun di perusahaan. Kenapa saya sangat menekankan hal penting ini? Saya ingin kalian benar-benar memahami bahwa tidak akan pernah ada kesuksesan yang instan dan mudah. Kesuksesan akan datang nanti sedikit lebih lambat. Awalnya adalah pemasaran jaringan. Pada tahap awal ini seperti bisnis linear. Di dalamnya Anda harus bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras.
Namun jika Anda melakukan semuanya dengan benar, Anda sedang menyiapkan fondasi, membangun tim, membentuk lini pertama, lini kedua, dan memperlakukan hal ini dengan serius, memberikan perhatian setiap hari. Yang paling penting adalah bekerja pada diri sendiri dan terus melangkah menuju kesuksesan setiap hari. Anda sama sekali tidak boleh mengambil cuti selama beberapa tahun. Artinya, Anda harus benar-benar bekerja keras. Dan hanya setelah itu, dalam 2 atau 3 tahun, tim Anda akan mulai berlipat ganda, omset Anda akan berlipat ganda, dan Anda akan melewati beberapa kualifikasi tanpa Anda sadari. Anda akan memahaminya, misalnya dari pengalaman saya sendiri, jika Anda mempelajari kisah saya, jadi tahap 2 hingga 3 tahun ini memang terbentuk seperti itu. Jadi pada awalnya Anda masuk ke bisnis pemasaran jaringan dalam keadaan kosong. Artinya, Anda belum memiliki kebiasaan yang benar. Di sekolah Anda diajarkan satu hal, di universitas hal lain, dan orang tua biasanya, saya sendiri berasal dari keluarga petani sederhana. Ibu saya adalah operator derek, dan ayah saya asisten masinis lokomotif listrik. Jadi saya tumbuh di ladang, memotong rumput selama 6 tahun, membersihkan kotoran di kandang, memelihara kelinci, ayam, dan sebagainya. Namun, hari ini saya berada di panggung dengan kualifikasi tinggi dan menghasilkan jutaan rubel setiap bulan. Dan saya dengan sangat senang hati, dengan penuh kegembiraan, membagikan pengalaman berharga ini dan ingin agar kalian semua pulang. Ya, mungkin bukan hari ini, tapi besok atau lusa, dalam keadaan penuh semangat dan inspirasi. Artinya, supaya kalian mendapatkan dari saya dan dari pembicara lain, dari para pemimpin lain, alat-alat, kebiasaan-kebiasaan, dan mulai menerapkannya setiap hari. Hal-hal sederhana saja, ya. Selama 2 atau 3 tahun, apa yang sebenarnya saya lakukan? Pertama-tama, saya membuat akun media sosial, mulai mengunggah postingan secara rutin di sana, mempelajari produk dengan seksama, dan langsung menduplikasikannya ke berbagai media sosial lainnya. Merekam video, bercerita, mengadakan presentasi, awalnya kepada keluarga, lalu kepada teman, kemudian kepada orang yang tidak dikenal. Dan kalian terus-menerus menyaring orang-orang. Banyak, sangat banyak. Buku kontak saya saat ini berisi 6.000 kontak. Di iPhone saya ada 6.000 kontak. Tentu saja saya tidak bisa berkomunikasi dengan semuanya, tapi di antara 6.000 orang itu, saya terus memberikan informasi terus-menerus. Dan saya menemukan keluarga saya, maksudnya seperti yang kalian lihat di film. Keluarga itu, ya maksudnya keluarga adalah orang-orang dengan siapa Anda membesarkan anak, mendidik mereka, ya membangun keluarga. Tapi ada juga keluarga di bisnis, ada keluarga di pemasaran jaringan. Dan saya mencari 7 orang. Nah, sekarang jumlahnya sudah 8 orang. Jadi 8 orang, pada saat pembuatan film itu ada 7, sekarang 8 orang, yaitu orang-orang di lini pertama saya yang benar-benar memiliki pandangan hidup yang sama persis dengan saya. Tapi saya menghabiskan 5 tahun hidup saya untuk menemukan 8 orang kunci ini. Kenapa saya kembali menekankan bahwa Anda tidak membutuhkan semua orang? Banyak orang takut dengan pemasaran jaringan karena mereka mendengar misalnya para pemimpin berkata, di tim saya ada 6.000 orang. Dan orang itu jadi takut, berpikir, aduh, di buku catatan saya saja cuma ada 100 orang. Bagaimana saya bisa mengajak 6.000 orang masuk ke tim saya? Dan berapa tahun yang saya butuhkan? 100 tahun untuk mengundang semua orang itu. Sebenarnya ketakutan ini terbentuk, ya itu tidak benar. Anda perlu menyaring daftar kenalan Anda, baik yang baru maupun yang lama, termasuk kerabat, lalu ceritakan kepada semua orang tentang tujuan Anda, ceritakan apa yang ingin Anda capai dalam hidup, dan temukan 7, 8, atau mungkin 10 mitra kunci bagi sebagian orang yang bersama mereka lah. Anda akan berinteraksi setiap hari seperti keluarga sendiri, makan di meja yang sama, dari piring yang sama, saling menelepon setiap hari, bepergian bersama setiap hari, dan setiap hari melakukan presentasi bersama. Artinya, ini adalah kelompok inti yang tak tergoyahkan. Artinya, seperti sarang lebah. Jadi tepatnya, 7-8 orang membentuk semacam sarang lebah seperti itu. Dan kalian saling menguatkan satu sama lain. Dan siapapun yang masuk ke dalam ruang kalian, dia tidak bisa mengubah keyakinan kalian, dia tidak bisa menanamkan hal negatif ke dalam ruang kalian, tidak bisa membujuk kalian untuk meninggalkan tujuan kalian, atau melakukan sesuatu yang negatif
untuk menghancurkan ide kalian. Jadi kita perlu dikelilingi oleh orang-orang seperti itu. Saya sendiri, saya menghabiskan 5 tahun dan orang-orang ini bukanlah kerabat saya. Orang-orang ini juga bukan teman sekelas saya. Mereka bahkan tinggal di daerah atau wilayah lain. Karena sekarang kenapa bisa begitu? Karena ada internet. Saya hanya mulai merekam dan mengunggah video saya, pandangan hidup saya, dan orang-orang ini sendiri yang menghubungi saya. Jadi, Anda hanya perlu menceritakan tentang diri Anda. Jangan simpan semuanya sendiri. Banyak orang berpikir, oh, kesuksesan itu harus dalam diam, uang suka ketenangan, kesuksesan suka ketenangan. Itu tidak benar. Uang, memang suka ketenangan. Tapi kesuksesan, tentang itu, Anda harus menceritakannya. Anda harus mengumumkannya. Anda harus menyatakan tujuan Anda dan membangun tim Anda sendiri. Dan hari ini semua orang itu tanpa terkecuali menghadiri setiap acara. Setiap acara Willow Evo, mereka hadiri bersama saya. Dan hari ini adalah momen bersejarah karena Crystal Dream. Pada Crystal Dream, musim gugur lalu, saya satu-satunya dari tim saya, tapi hari ini kami ada 9 orang, bahkan sudah lebih. Ada beberapa teman lagi yang sudah naik dalam daftar. Jadi pada dasarnya, saya sendirian di Crystal Dream, dan dalam berapa lama sejak musim gugur lalu? Sedikit lebih dari setengah tahun. Dan sekarang di Crystal Dream kita ada 12 sampai 15 orang. Artinya, saya berkembang 15 kali lipat dalam hal kualifikasi pada dasarnya. Dan seperti inilah tim Anda akan berkembang jika Anda setiap hari menata prioritas dengan benar dan melakukan hal-hal yang tepat. Lalu, 2-3 tahun berlalu dalam masa stagnasi ini seperti di bisnis linear. Dan sekarang lompatan besar seperti ini sedang terjadi. Saya akan ceritakan kepada Anda mengapa dan bagaimana itu terjadi. Karena seiring waktu sama seperti anak kecil, dulu dia tidak bisa berjalan, sering tersandung, jatuh, hidungnya berdarah, ada memar, retak, lecet, bahkan ada yang retak, kepalanya terbentur, tulangnya sampai kelihatan dan sebagainya. Tapi coba lihat anak-anak Maksudnya meskipun mereka sudah beberapa kali jatuh, mereka tidak pernah menyerah untuk tetap belajar berjalan. Bahkan mereka tidak pernah terpikir untuk menyerah. Lalu, mengapa kalian orang dewasa ketika sudah melakukan beberapa presentasi, beberapa undangan, dan mendapat penolakan, kenapa kalian justru berpaling dari impian kalian? Karena kalian sudah memiliki pola pikir tertentu di kepala, ada banyak kecoa dalam pikiran kalian yang harus diusir. Dan justru kelahiran anak-anak serta mengamati anak-anak, baik anak sendiri, anak tetangga, maupun anak orang lain, saya mulai mengambil sifat-sifat itu dari mereka dan menerapkannya dalam hidup saya. Dan justru kelahiran anak-anak, merawat mereka, serta mengamati mereka, memberikanmu pemahaman ulang tentang bagaimana dan kemana seharusnya melangkah dalam hidup. Dan sekali lagi, kenapa saya terus membicarakan tentang anak-anak? Di lingkaran terdekat saya, semua pasangan keluarga, sebagian besar dari mereka memiliki banyak anak. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang ini tahu cara membangun unit masyarakat. Kami bisa saling mengandalkan. Jadi seolah-olah saya pergi ke Crystal Dream bersama tim yang terdiri dari 12 hingga 15 orang, tapi sebenarnya masing-masing dari mereka punya 3, 4, 5 anggota keluarga. Dan inilah tim 1000 orang saya yang selalu mendukung saya dalam segala hal. Jadi pilihlah orang-orang yang tepat dan biarkan mereka memilih kalian. Seluruh tim saya terdiri dari laki-laki. Saya tidak punya perempuan di lini pertama, tapi ini sama sekali bukan sindiran untuk perempuan. Saya hanya punya pandangan hidup sendiri sebagai seorang road nover. Menurut pandangan hidup kami, perempuan tidak seharusnya mencari nafkah, membawa pulang makanan, atau memberi makan keluarga. Itu adalah tugas laki-laki. Dan perempuan harus melakukan apa yang memang sudah menjadi tugasnya, bukan begitu. Artinya, memasak dengan sangat enak, mencuci pakaian, tentu saja dengan peralatan rumah tangga yang paling modern dan mahal, naik mobil-mobil terbaik, dan sebagainya. Berbelanja di toko-toko paling bergengsi, butik-butik, dan lain-lain. Jadi kita setara, tapi masing-masing harus menjalankan fungsinya. Seperti roda gigi dalam jam yang masing-masing punya peran sendiri. Mari kita ambil contoh tubuh fisik kita.
Bagaimana kita bisa mengatakan siapa yang paling penting, jantung, ginjal, kaki, atau paru-paru? Semuanya sama-sama setara. Di keluarga kita juga semuanya sama-sama setara. Anak-anak, orang tua, kakek, nenek, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya setara. Namun, masing-masing seperti roda gigi kecil, tahu fungsinya sendiri, dan kita menjalankan peran itu. Di dalam tim, kami juga bekerja dengan setiap orang secara individual. Jika seseorang memiliki jiwa kreatif, kami tidak memberinya tugas-tugas teknis. Jika seseorang di tim saya memiliki pola pikir teknis dan dia menikmati melakukan pekerjaan teknis yang rutin, maka kami memberinya tugas-tugas yang memang bersifat teknis. Artinya tidak perlu membebani seseorang dengan hal-hal yang tidak ia sukai. Biasanya di banyak perusahaan jaringan mereka membuat semacam aturan ya, entah menulis anggaran dasar, lalu semua orang diperlakukan sama sesuai aturan itu. Itu juga tidak benar, karena tidak perlu memaksa seseorang melakukan pekerjaan jika dia tidak mau melakukannya. Kita harus mencari pekerjaan yang sesuai untuk orang tersebut di dalam tim, agar dia bisa menempati posisinya sendiri. Dan saat itulah dia akan menikmati pekerjaannya. Dia akan menjadi bermanfaat, efektif, dan memberikan kontribusi bagi seluruh tim secara bersama-sama. Saya lihat di monitor, ini pertama kalinya memantau waktu, biasanya tidak memperhatikan, tidak hidup berdasarkan alarm. Saya bangun jam berapa, saya terbangun, dan biarlah dunia menunggu. Dan untuk 7 menit tersisa ini, saya ingin berbagi tentang posisi saya hari ini. Ya, bukan lagi dari sudut pandang awal, tapi dari sudut pandang ketika kamu sudah berada dalam dinamika, bagaimana tetap saja kamu harus mengubah kebiasaan. Seperti seorang atlet, bukan? Artinya, dia mencapai satu level, berlatih selama 2-3 tahun. Hasil berikutnya akan dicapai atlet jauh lebih cepat, karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya. Mengapa sekarang justru terjadi lonjakan-lonjakan kualifikasi seperti ini, ya? Artinya, sangat cepat. Karena timnya sudah terbentuk, kami sudah mempelajari semua pengetahuan di sana, memahami kemana harus bergerak, bagaimana saling membantu, dan kami tumbuh dengan sangat-sangat cepat. Namun saya juga menerapkan aturan tertentu di tim saya, di keluarga saya. Ini adalah aturan tentang bagaimana saya membagi sumber daya materi yang saya peroleh. Tidak masalah apakah itu di bisnis konvensional, di pemasaran jaringan, di bisnis keluarga, atau dimanapun saya mendapatkan penghasilan, ya, misalnya saya berdagang di bursa kripto atau di tempat lain ya. Saya juga mendukung bisnis konvensional, mendukung kegiatan amal. Setiap bulan saya membagi pendapatan bulanan saya menjadi 3 bagian yang sama. Saya selalu menghabiskan sepertiga uang hasil jerih payah saya pada baris pertama saya. Saya membelikan mereka iPhone dan mobil. Saya mempromosikan bisnis dengan uang saya sendiri dan membiarkan orang mencoba produknya. Bagi orang-orang yang tidak dapat membeli untuk bisnis saat ini, ya, itulah volume produk. Itu seperti amal. Apa yang harus saya lakukan dengan yang kedua dan ketiga? Saya menghabiskan sepertiga lainnya untuk orang-orang yang dihukum dan membantu keluarga mereka. Bagaimana ya artinya istri-istri di sana 3 atau 4 anak laki-laki itu diberi istilah. Tidak masalah apakah dia bersalah atau benar dalam situasi tertentu, tapi saya hanya membantu. Taman kanak-kanak, tempat penampungan, tempat penitipan anak. Umumnya hanya dari orang-orang di sekitar saya, yang cacat, yang ada di sana, dan seterusnya. Dan sepertiga, maksudnya 3/3, ya, sepertiga lagi kusisakan untuk hidupku sendiri. Maksudnya, saya serahkan pada keluarga. Dan inilah aturan yang saya jalani. Saya tidak memaksa Anda untuk mengikuti aturan ini. Ini aturanku, dan itu saja berhasil. Semua orang di tim saya menggunakan aturan ini. Mungkin itulah sebabnya kami memiliki hasil besar, kecepatan tinggi. Mungkin sekarang ada yang sedang memutar-mutar keberatan di kepalanya. Aduh, saya sekarang miskin, tidak bahagia. Tidak ada, saya tidak bisa menyisihkan sepertiga. Bahkan untuk diri sendiri saja tidak bisa. Pasti ada yang punya keberatan seperti itu di ruangan ini. Teman-teman, saat kita lahir, kita semua lahir sama. Maksudnya, telanjang, kecil.
Kita tidak punya apa-apa, tidak punya keterampilan, tidak punya kemampuan. Kita memang seperti itu. Lalu kita tumbuhkan. Dan sekarang kita sudah di kehidupan dewasa. Dan sepertinya memang tidak ada uang, tidak ada sumber daya materi untuk melakukan seperti yang saya lakukan hari ini, kan? Apa yang saya ceritakan tentang sepertiga itu? Tapi kalian lupa punya tangan, punya kaki. Apa yang saya katakan ini, saya juga pernah melakukannya ketika saya tidak punya uang, ketika saya harus di bisnis pemasaran jaringan, misalnya melakukan pembelian hanya agar bisa menggunakan produk mahal itu. Sejak 2004, saya sudah berkecimpung di pemasaran jaringan, maksudnya saya sudah mengenalnya, menghadiri banyak perusahaan dan acara berbeda. Dan akhirnya saya memilih Velari, sekali untuk selamanya. Saya bisa memberikan senyuman kepada seseorang. Saya bisa membantu nenek menyeberang jalan dan sampai sekarang saya masih melakukannya. Saya bisa membantu tetangga membersihkan salju. Mereka berterima kasih makanan, uang, atau mungkin hanya berjabat tangan. Artinya Anda selalu bisa menjadi orang yang bermanfaat. Dan sebenarnya tujuan hidup setiap orang, jika Anda pernah memikirkan tentang tujuan hidup Anda, untuk apa Anda dilahirkan, untuk apa Anda hidup, apa tujuan hidup Anda, semuanya sangat sederhana. Tujuan setiap orang di dunia ini adalah menjadi bermanfaat bagi seluruh dunia di sekitarnya. Anda harus menjadi bermanfaat bagi alam, hewan, orang lain, unsur-unsur alam, sungai, air, udara. Jadilah berguna bagi semua orang. Dan kemudian Anda akan meraih kesuksesan besar, banyak kebahagiaan dan banyak cinta. Saya berterima kasih. Dan kami akan segera melanjutkan acaranya yang sangat menarik.